semua, selamat datang di Suara Pionir. Cerita mereka, inspirasi kita. Nah, kali ini aku Aisyah akan menjadi host podcast kali ini dan juga halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Dita Ramadhani, biasa dipanggil Caca, dan kami berasal dari Kementerian Kominfo, BMKM Unan, Kabinet Pionir Inspiratif tahun 2025. Nah, kali ini aku sedang bersama dengan narasumber kita, yaitu Presiden Mahasiswa BMKM Unan, Kabinet Pionir Inspiratif, yaitu Bang Dedi. Mungkin Bang Dedi bisa perkenalkan diri dahulu, Bang. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Dedi Irwansyah, mahasiswa aktif Fakultas Hukum Angkatan 2021 dan sekarang diamanahkan sebagai Presiden Mahasiswa BMKM Unan tahun 2025. Halo Bang Dedi. Ya, halo. Halo Bang Dedi. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, ulik dikit-dikit. Ya. Sebenarnya Abang kan Abang mahasiswa hukum nih. Ya. Emang dari dulunya emang pengen dihukum atau kayak tiba-tiba dihukum gitu, kayak misalkan kan ada yang emang targetnya dihukum gitu, Bang. Oke. Sebenarnya saya tuh mirip-mirip sama profesor yang ada di Fakultas Hukum ya, Profesor Saldi Isra. Jadi istilahnya itu adalah tersesat di jalan yang benar ya. Jadi ya semoga saja nanti seperti Prof Saldi. Amin. Amin. Jadi awalnya tuh saya ikut jalur prestasi ya. Kalau dulu namanya SMPTN, kalau sekarang SNBP kalau tidak salah. Di waktu itu saya ambil 2 jurusan. Jurusan pertama saya ngambil ilmu komunikasi di UNRI. Kemudian jurusan yang kedua saya ngambil Fakultas Hukum Unan. Dan saya berharapnya, lulusnya di Universitas Riau di ilmu komunikasi. Tapi ternyata terbang ke Padang, ke Sumatera Barat. Itu mirip-mirip lah ya. Kalau Prof Saldi kan dari teknik ke hukum ya. Kalau saya dari ilmu komunikasi ke Fakultas Hukum. Itu sih. Gitu. Oke, kan sejauh ini Abang, berarti Abang angkatan 2021. Iya, betul. Sejauh ini apa sih ke-strugglean Abang menjadi mahasiswa hukum? Kan awalnya Abang maunya di ilmu komunikasi. Iya. Pastinya ada perbedaan gitu kan Bang. Ekspektasi Abang di ilmu komunikasi itu seperti ini, ternyata di hukum seperti ini. Ada nggak sih Bang struggle atau kesulitan dalam menjalani perkuliahan sejauh ini? Oke. Sebenarnya saya mendapatkan rekomendasi ya dari guru saya di SMA bahwasannya kamu nanti ngambil jurusan yang banyak bicaranya ya. Karena walaupun saya di SMA itu dulu kan masih ada IPA dan IPS ya. Saya di IPA, saintek lah ya harusnya. Tapi terbang ke sosum. Karena memang waktu SMA saya orang yang banyak bicara, bisa dibilang gitu ya. Nah jadi struggle ataupun kesulitan tiba di masuk Fakultas Hukum itu adalah yang pertama tentang pasal atau undang-undang yang masih sangat tabu di mata saya dan di pikiran saya gitu. Jadi sehingga saya perlu menyesuaikan untuk kemudian, karena kan undang-undang ataupun peraturan di Indonesia ini kan cukup banyak. Jadi struggle ataupun kesulitannya adalah di sana. Karena kita tuh dituntut untuk setidaknya tahu peraturan ataupun problem yang ada dan kita harus mengkaji dan mengetahui di mana letak kesalahannya. Ya di situ sih kesulitannya. Oh, Ya. gitu. Berarti emang dari SMA Abang udah mulai aktif-aktif buat berbicara di depan umum gitu ya Bang? Iya, tapi saya bukan yang banyak bicara ya. ya, Bukan yang banyak bicara. bicara. Ya, suka saja untuk mengkritisi. Nah, jadi sudah memang bawaan dari lahir kayaknya. Untuk kemudian ya banyak untuk mengkritisi setiap pembicaraan di kelas. Seperti itu. Gitu. Kan Abang mahasiswa hukum nih Bang. Ya. Tentunya kayak biasanya Presma itu kan gak jauh-jauh ya dari anak hukum biasanya gitu kan. Nah, karena Abang Presma kan untuk kabinet tahun ini, apa sih struggle Abang menjadi Presma gitu Bang? Sejauh Abang menjalani apa ya, selama berapa bulan? Udah 4 bulan atau 5 sampai 6 bulanan 6 ya. Kalau struggle di BEM atau kesulitannya, saya merasakan seperti menyatukan ratusan kepala menjadi satu keputusan itu cukup sulit. Dan lebih problemnya itu adalah kepalanya ini tidak berasal dari satu fakultas ya. Kalau dia satu fakultas hukum, rasanya lebih mudah untuk menyelaraskan. Tapi karena ada 270 orang yang ada di BEM,
Nah itu sangat sulit untuk menyatukan suaranya sehingga jadi satu keputusan. Nah, mungkin kesulitannya saya rasa di sana sejauh ini untuk di BEM. Gitu. Kalau untuk motivasi abang awalnya kan abang pastinya sebelum jadi Presma udah searching dulu kan bang, apa aja tanggung jawabnya gitu. Terus apa motivasi abang untuk menerima tanggung jawab sebagai Presma, karena itu bukan tanggung jawab yang kecil kan tentunya. Sebenarnya kalau berbicara tentang organisasi ataupun perjalanan saya kemudian bisa menjadi presiden mahasiswa, ya di awal saya di fakultas terlebih dahulu ikut organisasi, kemudian di tahun selanjutnya saya coba untuk berkecimpung di BEM juga di tahun kemarin menjadi Menteri Kebijakan Daerah, Kementerian Dipergerakan. Kemudian kenapa tiba-tiba saya berani nih ngambil jadi presiden mahasiswa sementara dampaknya cukup. Yang pertama adalah menyita semua yang kita miliki, waktu, tenaga, pikiran, bahkan tidak dipungkiri finansial, menunda wisuda juga nih. Ya menunda wisuda juga. Nah, tapi saya melihat bahwasannya saya mahasiswa Fakultas Hukum yang sosum ya. Saya melihat bahwasannya kita perlu untuk melebarkan literasi, melebarkan perkenalan, melebarkan sayap. Karena kalau di Fakultas Hukum itu, ini saya dapat dari dosen ya, 20% yang hanya kita dapat dari bangku perkuliahan. Dan 20% itu kalau kita serius ya. Ini saya kuliah 2 SKS, tapi satu SKS-nya tidur, satu SKS-nya jadi sejam di awal tuh baru kayak kita fokus ya. Sejam berikutnya kita nggak fokus. Dan mahasiswa Fakultas Hukum itu labor praktikumnya tuh di lapangan. Ya, contohnya adalah organisasi di BEM, melatih public speaking untuk memperbanyak kenalan, perbanyak literasi. Nah, jadi saya terpacunya dari sana. Karena kalau saya lihat mahasiswa Fakultas Hukum itu kan banyak. Di Universitas Andalas saja per angkatan saya itu ada 500 orang. Nah, jadi akan banyak tantangan di lapangan untuk kemudian mencari lapangan pekerjaan. Nah, makanya saya coba untuk walaupun ngambil resiko besar nih menjadi presiden mahasiswa, saya coba ambil. Insya Allah ada benefitnya untuk saya pribadi. Dari sana sih kenapa saya mau dan tergerak untuk menjadi presiden mahasiswa. Pikiran panjang banget. Iya betul. Iya. Abang kan jadi Presma. Nah menurut abang nih gaya kepemimpinan apa yang cocok buat mahasiswa zaman sekarang gitu bang? Sebenarnya kalau berbicara tentang kepemimpinan ya, saya melihatnya bahwasannya tidak ada pemimpin yang terbaik dan pemimpin yang paling buruk. Saya menilainya tidak ada. Karena gaya kepemimpinan orang tuh tentu berbeda-beda. Tapi kalau melihat zaman sekarang, gaya kepemimpinan yang bisa diterapkan itu adalah tentu kita mengikuti perkembangan zaman. Dulu gaya kepemimpinan orang itu, mahasiswa dulu dengan sekarang tentu berbeda. Apalagi ada gadget ya, ada HP. Kalau dulu mahasiswa tuh masih cenderung mau membaca dan peka dengan isu-isu lewat koran, lewat buku. Kalau sekarang koran saja sudah jarang kita lihat, bahkan buku pun banyak dipajang aja kan. Nah jadi menurut saya gaya kepemimpinan yang baik sekarang itu adalah kita coba untuk mengikuti perkembangan zaman. Kesulitannya tuh di sana karena menyatukan ya ratusan kepala tadi untuk biar selaras tuh sangat susah. Jadi kita coba untuk ya seperti inilah ya. Kita coba untuk memberikan informasi lewat media. Nah, kalau dulu kan jarang seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk seperti itu. Jadi gaya kepemimpinannya coba menyesuaikan. Karena kalau terlalu kaku, terlalu memaksakan kehendak, akan susah untuk ke depannya. Seperti itu. Jadi kan kita udah coba nih bang untuk ngikutin zaman lewat media gitu. Menurut abang seberapa efisien sih cara yang udah kita jalan ini? Udah ada perubahan atau malah stuck di sana-sana aja? Kalau menurut abang ya, untuk zaman sekarang, untuk mahasiswa itu semuanya pakai media. Dan apakah stuck menurut abang? Tidak ya. Karena yang abang lihat, kita lihat bersama ya, tidak ada satupun anak-anak Gen Z ya, bahasanya ya sekarang, anak-anak zaman sekarang lah ya, yang tidak punya handphone. Iya sih. Apalagi mahasiswa ya, pasti ada, dan minimal satu. Dan kita coba ngejar mereka sampai mereka tidur. Dalam artian kan, ya pasti kita ada main handphone selama 1 harian.
Jadi penginformasian itu tidak menggunakan jalur komunikasi secara manual, secara ketemu, secara langsung, karena itu tidak efisien. Nah, kita menggunakan media penginformasian, bahwasannya ada informasi tentang organisasi. Ini tidak hanya di BEM ya, di semua organisasi menggunakan seperti itu. Media yang digunakan itu untuk branding, untuk perwajahan dari satu organisasi, seperti itu. Kan abang udah banyak pengalaman organisasi gitu. Yeah. Gimana cara abang buat nyimbangin antara organisasi ataupun akademik ataupun bagian hidup abang yang lainnya gitu? Okay. Kesibukan abang yang lainnya. Yang pertama mungkin karena rezeki ya, abang masuk di Fakultas Hukum, jadi sejalan sih sama akademik. Kalau untuk jadi Presma sekarang kebetulan ya fokusnya memang ke BEM karena kuliah sudah tidak ada lagi. Tapi waktu sebelumnya yang masih ada kuliah, bang ngerasa sejalan. Ketika saya menjadi Menteri Kebijakan Daerah, akan ada isu-isu yang muncul. Saya tanyakan langsung ke dosen dan ternyata saya dapat jawabannya di sana. Nah, jadi kebetulan nih sejalan. Ya makanya untuk kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum tuh organisasi memang sepenting itu. Di saya rasa menyeimbangkan akademik dengan organisasi di Fakultas Hukum sebagai mahasiswa Fakultas Hukum tuh sangat begitu mudah. Karena itu tadi 20% tuh hanya di kelas, labor praktikum kita tuh di luar, di organisasi. Oh iya. Oke, Seperti itu. jadi juga mau tahu nih apa sih pandangan abang terhadap mahasiswa yang sekarang itu minat berorganisasinya itu sudah menurun gitu. Menurut abang gimana cara ngatasinya dan apa pandangan abang terhadap peristiwa tersebut? Kalau mahasiswa yang apatis lah ya, yang tidak mau ikut organisasi, abang melihatnya adalah sebenarnya dari kemauan diri sendiri ya. Segencar apapun, sesering apapun kita mengingatkan ataupun mereminder untuk sepenting itu organisasi, kalau dari dirinya nggak mau ikut, ya nggak akan mau. Tapi kalau abang melihatnya adalah sangat rugi untuk orang-orang yang menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Coba kita jadi kura-kura, kuliah rapat gitu ya. Ya, jadi bang menilainya bahwasannya adalah di dunia pekerjaan, nah kita sebagai mahasiswa kan paling berkuliah itu umumnya ya 4-5 tahun untuk menjadi mahasiswa. Dan itu kesempatannya hanya sekali. Dan tidak akan bisa diulangi ya menurut abang. Beda dengan S2, dan S2 pun tidak terfokus oleh organisasi karena paling ya 1 atau 2 tahun. Sangat disayangkan ketika kita kuliah, kita tidak ada pengalaman organisasi. Sedangkan di lapangan pekerjaan, yang banyak ditanyain itu adalah pengalaman. Dan untuk sekarang, tidak hanya pengalaman magang saja ya, tapi pengalaman organisasi juga ditanyakan dan menjadi parameter penilaian dari mereka. Karena kita yang organisasi tentu bisa memanajemen waktu dengan baik, memanajemen konflik di organisasi, kemudian bagaimana caranya berinteraksi dengan orang banyak. Tentu itu diperlukan di lapangan pekerjaan. Nah, sangat disayangkan nih mahasiswa yang dia hanya fokus kuliah, IPK-nya tinggi, nah tapi ternyata di lapangan pekerjaan dia tidak mendapatkan value tadi, menjadi seorang mahasiswa yang benar-benar mahasiswa. Itu kenapa? Kan tadi abang ada kayak nyebutin kalau adanya manajemen konflik gitu ya bang. Selama abang berorganisasi tentunya kan nggak mulus aja gitu betul. kan ya bang. Nah, ada nggak cara abang untuk mengatasi misalnya ada konflik entah itu antar ketua atau mungkin antar anggota gitu bang? Oke, kalau dari abang seperti ini ya, menyikapi tentang, ya tentu tadi kan balik di awal, ada ratusan kepala yang harus didengarkan dan harus ada satu keputusan yang diciptakan. Nah, jadi cukup susahnya di sana, tapi metode yang abang lakukan itu adalah mendengarkan semuanya. Nah, jadi karena keputusan itu kan, itu makanya perlu pemimpin yang bijaksana untuk melahirkan satu keputusan ya. Makanya kita coba untuk diskusikan, karena kadang saran ataupun pemikiran itu kenapa berbeda, karena tidak ditemukan ataupun tidak disatukan. Nah, jadi untuk memanajemen konflik itu, dari abang pribadi untuk mengatasinya yang pertama adalah kita coba dengarkan terlebih dahulu saran ataupun pemikiran dari orang-orang ini. Nah, kemudian baru kita diskusikan bersama, kita usahakan lahir satu keputusan. Nah, baru kita jalankan, karena kita tidak bisa mengambil satu keputusan ataupun pemikiran orang dengan menghilangkan pemikiran yang satu nih. Ini akan menimbulkan konflik baru. Nah, makanya kita coba untuk satukan dan jadi satu keputusan yang bisa diterima oleh semuanya. Nah, itu menurut Gitu. Ya. Berarti abang
membangun hubungan tersebut tentunya tidak hanya di BEM ya Bang. Iya, betul. Dengan fakultas-fakultas juga. Iya. Nah, gimana caranya Abang buat membangun komunikasi yang baik dengan gubernur-gubernur fakultas, apalagi di Unannya ada berapa ya? 15 fakultas. Ya, 15. ya dari 15 fakultas, dan mungkin ada juga beberapa yang masih bermasalah, dan Iya. gimana caranya Abang untuk komunikasi hal tersebut? Jadi metode untuk pendekatan itu kan tidak hanya dilakukan secara formal ya. Kita perlu pendekatan yang sebagai teman, sebagai kawan cerita. Nah, saya coba untuk melihatnya di sisi sebelah sana. Terkadang kalau kita hadir secara formal saja, mereka kayak ngapain sih gitu. Hadir secara formal, kita butuh nih diskusi-diskusi santai. Nah, itu kita lakukan. Jadi pendekatan dengan gubernur itu kita biasa untuk ya nongki-nongki lah ya. Iya, Bapak-bapak ya. Biasa Bapak-bapak calon pejabat. amin. Jadi kita biasa nongki di Teh Talu, diskusi di sana, terus di cafe favorit anak BEM nih, like and share gitu. Biasanya di sana kita. Jadi kita tidak ada formal di sana. Jadi diskusi ya tidak jarang kita membahas tentang gimana keadaan keluarganya, kita tanyain gimana. Jadi empati ataupun kedekatan itu terjalin, tidak hanya formal, sehingga nanti komunikasi itu bisa lebih mudah. Nah, tentu kan komunikasi itu dijalin tidak hanya secara langsung, tapi juga melalui media, grup juga. Seperti itu. Gitu. Berarti nggak melulu kalau tiap pertemuan antar gubernur atau apa gitu kayak bahasnya yang serius-serius Ya, aja betul, gitu ya. betul, Mungkin betul, berat-berat betul. aja Ya, pas betul. kajian. Iya. Ngomong-ngomong soal kajian nih ya Bang, tentunya Abang udah pernah mengusut gitu kajian-kajian terkait dengan kebijakan kampus. Nah, kalau boleh tahu apa yang pernah Abang usut atau Abang kaji gitu terkait kampus Unan, dan gimana prosesnya dan apa struggle-nya, terus kayak gimana cara Abang mengatasinya gitu? Oke. Bicara tentang isu di kampus ini agak ngeri ya. Ya nanti dipanggil sama pimpinan. Tapi kalau berbicara tentang kampus yang selesai ya, yang pertama itu adalah tentang tarif gedung. Nah, jadi di tahun-tahun sebelumnya itu kan gedung ini berbeda-beda harganya. Beda orang beda harga. Makin dekat dia dengan CS gedung, pengurus gedung ini makin murah. Tiba dia jauh nih, contoh ada permasalahan kemarin yang kawan-kawan di FKG mau ngambil ataupun pakai gedung yang di Limau Manis, karena tidak pernah kesini, harganya mahal. Jadi ditanyain. Jadi kita usulkan di awal kepengurusan kemarin untuk kemudian ada tarif pastinya. Untuk per gedung itu berapa di ketika weekend. Nah, kalau weekdays dia gratis ya. Ketika weekend dari jam pagi sampai sore berapa itu kita tetapkan, dan sistem pembayarannya pun tidak di lapangan, tapi kita usahakan. Nah, ini kita komunikasikan kemarin dengan pimpinan melalui ataupun melibatkan UKM yang terkait. Contoh pembuatan aplikasi ada Neo Telemetri. Kita juga buka forum diskusi dengan seluruh UKM, seluruh Ormawa, BEM fakultas ya. Untuk kemudian kita sepakati tarifnya. Itu salah satu isu yang selesai. Dan isu yang kita kawal sekarang tuh tentu ya ini belum selesai sih, tahun ke tahun ada kasus korupsi Unan yang sebenarnya ya untuk sekarang putusannya tuh sudah ingkrah, sudah ya kalau bahasa hukum tuh ingkrah tuh tidak bisa diganggu gugat lagi, sudah putus dan tidak bisa diajukan banding lagi, dan itu yang dijalankan. Nah, kita sedang usut itu untuk kemudian ganti ruginya dari kampus karena banyak dana mahasiswa di sana. Ya, itu sih kalau kasus isu-isu yang ada di Unan. Selama Bang mengawal isu-isu tersebut, ada nggak Bang mengganggu ke akademik? Misalnya dosen hukum pasti update kan Bang terkait masalah tersebut. Ada nggak yang mungkin punya dendam pribadi gitu di akademik atau gimana? Ya kayak ini bolos-bolos lo. Iya. Ini nggak tahu ya, entah rezeki saya atau gimana ya, entah mungkin karena saya tidak ada kuliah jadi tidak bertemu langsung dengan dosen, dan saya sangat jarang sekarang ke fakultas hukum ya, sangat jarang sekali, lebih sering ke sekre atau ke rektorat pergi main. Tapi yang pasti kalau untuk intervensi tidak dari dosen fakultas hukum sih, paling dari yang sering bersinggungan yang dengan kita ya, paling intervensi kayak ditanyain ini kenapa buat propaganda kan ya, kenapa buat ini, kenapa bahas-bahas ini, ya kita jelasin aja. Bahwasannya ini loh maksudnya. Kalau intervensi dari, karena dosen fakultas hukum ini beda ya dengan dosen lain. Karena fakultas hukum ini ada yang setuju juga dengan itu. Ya uruslah.
nanti semoga saja selesai nih, dia yang mendukung juga seperti itu. Kan tadi udah bahas soal apa namanya isu-isu di kampus gitu ya Bang. Tentunya kan di BMKM Unan sendiri kayak nggak bahas tentang kampus aja kan Bang. Tentunya kayak bahas isu-isu tentang nasional. Nah, gimana atau apa gitu langkah konkret dari BEM sendiri terkait apa permasalahan yang sedang hype gitu Bang tentang isu politik atau ekonomi gitu Bang, isu nasional? Kalau lihat sekarang negara Indonesia tuh isinya masalah aja. Masalah aja. Seminggu tuh pasti ada masalah, entah statement dari presiden oke gas lah, entah statement dari menteri-menterinya yang ngaco lah gitu kan. Yang pasti untuk langkah konkret dari menyikapi itu, yang pertama untuk tahun ini ya, pergerakan mahasiswa tuh cukup dipersulit karena banyak intervensi dari ini munculnya dari RUU TNI kemarin, sehingga keterlibatan pihak keamanan ataupun polisi yang ke kampus, keterlibatan pihak polisi di instansi pemerintahan atau di sipil jabatan ya, dan itu berdampak ke pergerakan. Jadi cukup sangat disulitkan ya kalau kawan-kawan misalkan melihat tentang mahasiswa yang demo terus ditangkap, mahasiswa yang diintervensi sampai ke kosnya, sampai dicariin, ya itu dampak dari revisi Undang-Undang TNI saya melihatnya. Dan ya kita lihat juga presiden kita kan sekarang mantan TNI juga ya. Ya. Ini semoga ya rektor kita besok ini nggak jadi dari TNI ya. Ya. Karena ada ini ya 1.500 prajurit aktif yang mengisi jabatan pemerintahan sekarang. Ya, sangat banyak sekali. Nah, jadi besok kalau masuk kuliah tuh, ini saya kemarin bercanda-bercanda sama gubernur-gubernur ya. Saya khawatirnya nanti 2 atau 3 tahun ke depan ketika kita masuk kuliah, masuk kelas nih yang telat, bukan dimarahin lagi tapi disuruh push up. Ya karena dosen-dosennya tuh dari TNI, rektornya dari TNI, kebijakannya seperti itu. Tapi kalau berbicara tentang langkah konkret, tentu ini tadi ya, kita sejalan dengan perkembangannya zaman, kita coba untuk pergerakan juga seperti itu. Kalau dulu kan berbeda, dia langsung turun ke jalan nih, ketika ada isu langsung turun ke jalan. Pembimbingannya pun bukan lewat media, tapi langsung ke ruangan-ruangan kelas, muter-muter dulu, orasi-orasi dulu, baru nanti turun ke bawah. Seperti itu dulu. Kalau sekarang berbeda. Untuk melakukan hal seperti itu tuh sangat sulit untuk mahasiswa. Karena yang pertama apatis tadi, nah makanya kita kejar lewat media sosial. Jadi kita coba naikkan propaganda, penyebaran isu itu di media, Instagram, ataupun media lain, YouTube ya, seperti podcast ini. Nah, jadi mahasiswa bergerak seperti itu. Itu langkah konkret yang saya rasa lebih bisa efisien ya untuk segala hal, seperti itu. Oke, tadi kita juga udah bahas tentang propaganda dan lain-lain. Terus ini kembali lagi nih Bang, pandangan Abang sebagai mahasiswa hukum. Apa sih pandangan Abang terhadap putusan MK yang sempat ramai soal batas usia calon presiden dan dugaan pelanggaran etik? Waduh, ini bicara tentang Fufu Fafa ya, Mas Gibran. Bang melihatnya adalah ini nih ya, kalau dari segi anak hukum sebenarnya Gibran itu tidak bisa disalahkan ya. Tapi jangan dijudge dulu ya. Kenapa saya bilang tidak bisa disalahkan? Karena ketika pelanggaran etik yang dilakukan, dia tidak bisa dihukum. Dia tidak bisa dikenakan pidana, dia tidak bisa dikenakan sanksi karena hanya etik. Tetapi problemnya itu adalah etik ini dilakukan oleh calon wakil presiden kemarin. Jadi di awal penaikan Gibran tuh sudah huru-hara. Batas usia, dia menjabat sebagai pemerintah ataupun pejabat di Solo ya, kalau saya tidak, wali kota Solo. Tidak genap nih, tidak habis jabatannya, terus naik di calon wakil presiden, dan naiknya itu mengobok-ngobok Mahkamah Konstitusi. Ya itu problemnya sebenarnya. Dia berbeda ya. Orang yang melanggar etik dengan orang yang mencuri akan berbeda di mata hukum. Tetapi kita yang melihat seperti dipaksakan nih. Ini saya nih selaku presiden mahasiswa. Terus tiba-tiba nanti ditawarin menjabat sebagai gubernur Sumatera Barat gitu. Jadi saya ini belum ada pengalaman apa-apa tapi sudah dipaksakan, dan itu merubah peraturan tadi. Dan peraturan yang dirubah itu juga tidak itu tadi melanggar etik, dan sebenarnya tidak disebutkan di sana perubahan ambang batas umur itu untuk Gibran kan nggak ada kan. Cuman perubahannya itu bersamaan dengan mau pencalonan.
Nah, sehingga diduga memang pemaksaan ya, karena memang kan pamannya Gibran kan itu untungnya tuh keluarganya di ayahnya presiden, pamannya MK ya. Ya, jadi kalau ada keluarganya yang di pemerintahan kayak nanti bisa tuh. Dari sekarang gitu. Ya, tapi kalau saya melihat adalah sungguh hal yang sungguh hal yang sangat menyayangkan ya. Sekelas wakil presiden, sekelas Gibran yang dia tuh mau naik menjadi wakil presiden, sekelas Joko Widodo, sekelas Anwar Usman, ketua MK, rela melakukan apapun. Jadi sangat disayangkan menurut saya, apalagi etik yang dilanggar. Dan sekarang pun ya kita lihat ketika menjadi wakil presiden pun banyak hal yang bahkan sekarang isu-isunya tuh pemakzulan ya, ataupun penurunan Gibran. Itu jadi isu nasional juga sebenarnya. Nah, jadi kalau menurut tanggapan saya pribadi tentang putusan MK kemarin, saya rasa itu adalah kecacatan ataupun menurunnya kepercayaan masyarakat kepada MK ya. Karena semudah itu untuk merubah, dan kemarin kan ada aksi berjilid-jilid ya untuk kemudian hal itu. Tapi ternyata tidak didengar, dan akhirnya ketua MK diganti Anwar Usman. Dan ya pelanggarannya walaupun etik, tapi di mata hukum itu pelanggaran yang cukup disayangkan untuk sekelas wakil presiden. Seperti itu. Nah, kan karena hukum kayak kita kayak gitu kan Bang. Jadi kan belakangan ini tuh kayak putusan hukum tuh kayak kontroversial lah kan bagi masyarakat gitu Bang. Apalagi contohnya itu kayak soal kasus korupsi, kayak gimana ya, untuk vonis bebas dari pelaku korupsi gitu Bang. Yeah. Nah itu apakah itu tuh mencerminkan gitu ya berarti Bang kayak lemahnya sistem hukum kita sekarang? Gimana menurut pendapat Abang sebagai anak hukum? Ya, hukum yang paling kuat dan yang paling benar tuh hukum Tuhan. Ya, itu yang paling benar. Kalau ya selama hukum dibuat oleh mahasiswa pasti akan ada manusia itu pasti akan ada kesalahan. Tapi saya melihat hukum sekarang itu hukum itu bukan lagi menjadi panduan ataupun parameter untuk bergerak pemerintahan, tapi menjadi alat. Jadi kalau pemerintah mau apa nih, mau ini, dia ngerubah peraturan aja. Tinggal ubah aja. Iya, tinggal ubah aja. Jadi ya contoh itu tadi kan RUU TNI, revisi Undang-Undang TNI ya. Iya, Prabowo tuh mau antek-anteknya ataupun di bawah-bawahnya tuh adik-adik dia ataupun kawan-kawan dia dari TNI. Karena di revisi undang-undang sebelumnya tuh kan hanya 10 kalau saya tidak salah. Kemudian ditambah menjadi 15 atau lebih jabatan pemerintahan ataupun menteri-menteri lah ya. Karena dia mau nambah, ya dirubah aja peraturannya. Dan kenapa bisa? Ya karena dia presiden. Ya karena dia presiden, dan DPR RI-nya ya Mbak Puan. Ya jadi itu ya. Jadi peraturan itu bukan menjadi pedoman di awal, tapi menjadi alat untuk mempermudah jalan. Nah, itu mirisnya hukum di Indonesia tuh. Dia tidak lagi hukum yang mengikat. Jadi kan hukum itu kan dia ada beberapa aspeknya, dia mengikat dan ketika tidak dijalankan akan mendapatkan sanksi ya. Tapi sekarang beda, dia tidak mengikat lagi, dan kalau kena sanksi dirubah aja peraturannya gitu. Jadi bukan sanksinya yang dijalankan. Iya. Sesuai kebutuhan ya. Sesuai bukan kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan elit-elit. Masyarakat elit-elit seperti itu. Iya sih. Oke. Tadi kan kita udah bahas juga tentang RUU TNI ya, yeah. Dan dampaknya itu kepada kebebasan mahasiswa untuk berpendapat. Iya, betul. Nah, menurut Abang, jika misalnya nanti ada lagi masalah-masalah isu-isu politik, apakah memungkinkan lagi kita untuk turun ke jalan atau seketat itu sekarang gitu? Ya. Kalau berbicara demonstrasi atau turun ke jalan itu tidak akan bisa dihilangkan dari diri mahasiswa. Yeah. Kita pasti akan turun mau bagaimanapun intervensinya. Tapi kalau kita di pergerakan, kesulitannya itu adalah itu. Tidak semua mahasiswa tuh paham ataupun ngerti seurgensi apa sih isu-isu yang muncul. Dia nggak akan mau peka tentang ngapain sih kita bahas tentang revisi Undang-Undang TNI, toh kan kita bukan dari jurusan itu. Nah ini nih sikap apatis mahasiswa gitu kan. Iya. Dia anak ini nih, contoh dia anak dari rumpun yang bukan sosum.
saintek misalkan, dia nggak akan peduli karena dia menganggapnya nggak ke ranah dia, nggak akan ada dampaknya ke dia kan. Selama nggak ada dampaknya ke diri dia nggak akan mau urus. Cuman, itu tuh kita perlu belajar bahwasannya pasti akan ada dampaknya ke semua hal. Ini contohnya adalah ketika jabatan itu kan undang-undang direvisi, kemudian dampaknya ke instansi pemerintahan. Contohnya saja, ada satu kementerian yang berdampak kepada seluruh masyarakat. Ini contoh ya. Semoga saja tidak. Contohnya adalah Menteri Ketenagakerjaan misalkan. Ketenagakerjaan itu di bawahnya tentu kan ada buruh-buruh di sana. Dan semua orang yang bekerja dan diupah itu adalah buruh. Nah, upahnya itu bisa disetting ataupun bisa diatur dan berdampak kepada pemilihan kementerian tadi. Nah, contoh nih misalkan menterinya nanti ternyata seorang TNI ya. Ya walaupun sekarang kan kalau saya tidak salah bukan ya. Kemarin hadir di UNAN. Misalkan nih, menterinya nanti dari TNI. Nah, tentu SOP di dalam buruh, di dalam pekerja tentu akan berubah menyesuaikan dengan pendapat dari menteri itu. Nah, tapi pemikiran mahasiswa sekarang tidak seperti itu. Dia menganggapnya bahwasannya ketika berdampak langsung ke dia, baru dia mau bersuara. Nah, kalau berbalik lagi ke demonstrasi tadi, akan ada banyak isu ke depan. Kita sudah melihat adanya kemungkinan RUU Polri yang di polisinya, kalau kemarin kan TNI, kemudian ada RUU penyiaran juga yang ini pembatasan nih. RUU penyiaran tuh kita nggak boleh secara langsung untuk kan biasanya kita bisa mewawancarai secara langsung data-data pribadi ataupun dengan leluasa kan. Nah, ketika ada revisi RUU penyiaran nanti akan ada pembatasan untuk untuk media-media. Nah, jadi di sana tuh kita melihatnya sangat mengerikan ya ketika memang nanti tiba-tiba terjadi. Susahnya tuh adalah untuk yang turun ke jalan itu tadi saya sampaikan di awal, mahasiswa tuh apatisnya itu ketika tidak ada bersinggungan langsung, mereka tidak akan mau, mereka tuh mau kalau kena langsung, misalkan nih kenaikan UKT misalnya, ini misalkan ya kenaikan UKT nih, dia naik UKT-nya, nah, ketika ada demo mau dia tutup dulu, karena berdampak ke dia kan. Nah, itu problem untuk sekarang sebenarnya itu. Nah, jika kan isu-isu hukum kan banyak ya Bang di Indonesia, apalagi saat ini gitu. Nah, jika Abang bisa milih gitu satu aja Bang isu hukum yang menurut Abang mendesak banget buat dibenahi gitu, diselesaikan, itu apa menurut Abang dan kenapa? Bang, kalau bisa nih selesaikan ini, kalau suara didengar ya, suara saya didengar, semoga ya didengar. Tapi yang pasti mendengar adalah Tuhan. Iya kan? Itu sudah pasti. Iya, saya coba untuk kalau bisa segera mensahkan RUU perampasan aset. Karena akan sangat berdampak kepada efisiensi anggaran, akan berdampak ini ya, semoga korupsi itu berkurang. Karena konsep perampasan aset itu sangat mengerikan. Misalkan ada satu oknum yang korupsi 100 juta di tahun kemarin. 100 juta itu digunakan untuk apa saja, misalkan untuk usaha selama 6 bulan. Pendapatan selama 6 bulan itu akan disita juga. Jadi konsep perampasan aset itu sampai ke akar-akarnya. Nah, makanya pemerintah atau elit-elit itu sangat susah untuk mengesahkan RUU perampasan aset, bahkan isunya itu tidak akan pernah disahkan. Karena mereka kan dirugikan. Nah, karena kan itu statement Prabowo ya. Kita harus melihat juga keluarganya, anak-anaknya gitu kan. Ya, kita maafkan saja mereka asal mau mengembalikan yang dikorupsikan gitu statement Prabowo ya. Ya, tapi kalau misalkan saya rasa ya, ketika RUU perampasan aset ini disahkan, akan ada triliunan rupiah yang kita dapat. Ini contoh ya, yang terakhir itu yang 3 berapa ya? Yang triliunan yang Pertamina, kemudian yang suami dari artis, yang Sandra Dewi, 200 triliunan. Nah, itu tuh masih yang dikorupsi saja ya. Hasil ataupun dimanfaatkannya 200 triliun itu akan ditarik juga kalau ada RUU perampasan aset. Dan coba aja bayangkan ketika yang dirampas itu masuk kepada aset negara ataupun masuk kepada APBN.
Nah itu akan berdampak dan tidak akan ada efisiensi anggaran, saya rasa ya. MBG ya MBG rasanya bisa jalan, cuman kan dampaknya itu ke elit-elit. Sedangkan yang elit-elit itu yang membuat kebijakan. Tadi saya bilang di awal, hukum tuh bukan mengikat ataupun bukan untuk jalan keberlanjutan ke depannya untuk memberikan sanksi, bukan. Tapi hukum tuh udah jadi alat. Kalau mereka nganggapnya untuk trigger ataupun ancaman bagi mereka nggak akan mengesahkan. Jadi kalau bisa nih RUU perampasan aset itu segera disahkan dan diterapkan. Nah itu sih dari Bang. Oke, berarti masalah yang paling berdampak itu termasuk juga korupsi ya Bang? Iya betul. Nah sejauh ini kan kita pasti ada bergerak nih Bang di isu korupsi. Iya. Ada nggak sih Bang pengaruhnya atau pejabat tuh semuanya tutup telinga, mau yang di kampus mau yang di nasional gitu? Pejabat yang tutup telinga itu menurut saya pribadi ya dia termasuk ke dalamnya. Jadi tutup telinga tuh pasti ada ya, karena kalau mereka buka telinga tentu selesai gitu ya. Nah tapi itu problemnya. Jadi berbicara tentang korupsi itu ada kan problem di Indonesia ya, sampai ada liga korupsi di Indonesia dan berdampak pada kemiskinan di Indonesia. Dan sekarang kan ada media ataupun hal yang membumingkan ataupun di media ya, bahwasanya Indonesia tuh kedua kalau tidak salah ya negara termiskin, yang kemiskinan penganggurannya terbanyak. Nah itu berdampak ke korupsi tadi ya, karena memang cukup miris ketika kita melihat ya korupsi itu udah jadi adat istiadat bagi pejabat-pejabat. Kalau nggak korupsi nggak kaya. Iya. Nah seperti itu. Nah, Iya juga sih. nah jadi apa ya, saya melihatnya bahwasannya kenapa tidak selesai kasus-kasus korupsi di Indonesia tuh karena bahkan yang menangani kasus korupsi itu pun korupsi gitu. Ya kalau berbicara korupsi itu sangat iya. Bahkan nih saya kemarin waktu ngomong di kawan-kawan di FISIP ya, saya bilang analoginya adalah ada spanduk yang dicetak tulisannya anti korupsi atau jangan korupsi. Membuat spanduk itu ada korupsi di dalamnya. Oh iya. Iya. Jadi anggarannya misalkan diminta 250.000, ternyata spanduk itu cuma 50.000. Waduh. Nah, ngeri. 200-nya kemana? Ya. Kan itu adalah contoh terkecil dari korupsi di Indonesia ya. Itu masih 250.000, belum 250 miliar atau 250 triliun. Itu menurut saya. Jadi selama abang menjabat Presma nih Bang, kan lumayan ya udah setengah periode Iya gitu. betul. Apa pelajaran berharga yang abang dapatkan gitu Bang? Pelajaran berharga yang Yang mendapatkan nggak bisa tuh melupakan gitu. ya, yang pertama tuh adalah relasi lah ya. Iya, relasi. Jadi pelajaran berharga yang abang dapatkan ketika menjadi Presma itu adalah pertama relasi. Karena apa? Ya karena kita dicari ataupun circle gitu, circle ya. Bahasa sih. Circle kita tuh bukan mahasiswa lagi, tapi orang-orang yang pejabat-pejabat. Terus di telepon sama orang-orang penting, sama intel-intel ya, diajak diskusi. Iya, Wih, ada tuh Bang. ada. Jadi pernah kemarin waktu booming isu ya, waktu turun ke jalan, abang alarm paginya itu adalah intel-intel. Jadi pagi-pagi itu dari telepon intel untuk dia bilang ngopi dia doa lah. Jadi iya. Jadi saya bisa semudah itu bertemu dengan pimpinan kampus, saya semudah itu bertemu dengan pimpinan daerah, wakil ketua DPRD, dan itu adalah momen yang tidak akan saya dapatkan kalau saya tidak menjadi presiden mahasiswa. Nah, dan saya dapatkan itu ketika saya jadi mahasiswa. Berpengalaman itu. Jadi itu momen yang saya rasa ini nih, saya nih dari Riau ya. Ya, tadi waktu perkenalan diri saya tidak memperkenalkan. Saya dari Riau. Saya dari Riau di Rokan Hilir, dan saya sudah ketemu waktu pemilihan kepala daerah kemarin. Saya sudah ketemu dengan semua calon di Sumbar, kan ada 2 calon kemarin. Saya sudah ketemu dengan ketiga calon di Kota Padang, dan saya melihatnya orang-orang di Sumbar saja belum tentu bisa ketemu dengan mereka berdiskusi langsung. Tapi saya sudah bertemu. Nah, itu saya dapatkan karena saya ikut organisasi, dan itu pengalaman yang saya nilai dan saya lihat itu adalah yang tidak akan pernah saya dapatkan ketika saya tidak mengambil jalan ini. Seperti itu.
Berarti kita tuh emang harus berani buat mengambil keputusan. Iya, jadi jauh ya. Iya, jadi kalau konsep kawan-kawan kewirausahaan tuh kan kalau makin besar resiko yang diambil, ya keuntungannya juga akan lebih besar. Iya. Gitu. Terus sejauh ini ada nggak sih Bang kesempatan yang Abang lewatkan yang Abang ngerasa, duh kenapa ya nggak diambil gitu? Kesempatan yang Abang lewatkan tuh adalah kenapa Abang nggak dari dulu seperti ini pemikirannya. Iya. Itu jadi itu yang Abang sayangkan ya. Kenapa Abang nggak awal masuk itu langsung kayak, karena Abang waktu di fakultas, Abang tuh di dalam hati Abang tuh mikirnya, aku nggak mau ikut politik. Nah, padahal anak hukum deh. Iya, nggak mau lah aku ikut politik, nggak mau demo-demo kan. Tapi itu yang Abang sesali ya. Kenapa di awal Abang tidak menggali isu-isu politik, padahal isu-isu yang sangat bisa menunjang untuk semua hal, skill kita, cara berpikir kritis kita kan. Itu nggak Abang lakuin. Nah, itu hal yang paling Abang sesali. Andai Abang dari awal sudah mengenal BEM ini, karena dari awal ya, bakti Abang kan bakti yang sangat enak ya. Dia iya kan, online gitu kan. Online. Dia buka YouTube abis itu tinggal tidur gitu. Jadi Presma juga nggak kenal kemarin siapa gitu. BEM itu apa, nggak ngerti dan nggak mau ngeh gitu kan. Dan Abang taunya tuh ketika di tahun kemarin gitu kan. Karena ada dikenalin BEM ini gini loh, sejalan dengan kita gitu. Jadi Abang nyesalnya itu. Kenapa dari awal nggak Abang ikut BEM, bahas isu-isu politik, padahal seru, sangat seru itu. Itu yang Abang sesali. Seharusnya kayak membuat plan gitu ya. Iya, Bang, betul. awal. Jadi andai Gitu. iya, andai dari awal Abang tuh sudah kenal dengan orang banyak gitu kan. Ya enak gitu. Pasti akan lebih dari sekarang. Iya. Iya, Iya, tapi semoga. udah mantap juga sih. Udah keren banget. Iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Aisyah juga mau nanya nih Bang, menurut Abang gitu, 3 kata untuk mahasiswa kayak yang menggambarkan sosok mahasiswa yang ideal tuh kayak gimana sih Bang? Sosok mahasiswa yang ideal 3 kata. Kritis. 3 kata ya. Ini banyak kata nih untuk mahasiswa yang ideal ya. Menurut Abang adalah kritis, akademis, dan optimis. Oh, optimis. Ya. Jadi kenapa kritis? Karena mahasiswa itu dituntut untuk bisa berbicara, public speaking ya. Mau dia jurusan apapun, ya bayangin aja dia dokter nggak bisa ngomong. Maksudnya nggak bisa ngomong tuh dia nggak bisa merangkai kalimat itu. Itu tentu lain penyakit pasien, lain obatnya. Karena Lain diagnosis. iya, jadi harus pandai juga merangkai kata-kata. Kritis. Akademis kenapa? Karena tujuan kita semua mahasiswa tuh kesini adalah mengejar sarjana. Itu nggak bisa. Itu amanah orang tua yang ada sama kita. Jadi akademis tidak boleh dihilangkan. Kemudian optimis adalah ya kita tuh harus optimis dan yakin kalau kita tuh bisa melewati semua. Dan makanya optimis tuh perlu ditanamkan di hati. Jadi ketika kita melangkah, mau jadi apapun kita pasti ada rintangan ya. Tapi kalau sudah optimis dan yakin, pasti akan lewat. Itu 3 kata ya menurut Abang. Berarti kalau misalnya mahasiswa yang tidak kritis itu penyebabnya pasti salah satunya tuh karena mereka takut bersuara kan? Iya betul. Nah, menurut Abang itu tuh cara mengatasinya gimana? Selain berorganisasi gitu, misalnya mahasiswa kedokteran gitu kan Bang, yang jarang berkecimpung dengan organisasi. Terus mereka ingin bersuara cuman takut karena mereka ngerasa mereka tidak punya hak gitu. Gimana cara ngatasinnya? Kalau menurut Abang ya, tentang mahasiswa yang masih ragu-ragu dalam bersuara, berbicara, dia perlu memulai menurut Abang. Karena apa? Kadang kita takut untuk ngomong. Yang pertama karena takut salah, yang kedua karena takut benar. Iya benar. Karena kalau benar pasti akan ada pertanyaan baru yang muncul. Takut tidak bisa menjawab. Oh, gitu. Nah, kalau salah ya tentu dijudge ataupun dihina. Itu pemikiran orang-orang yang belum berani memulai. Tapi menurut dari Abang adalah kalau untuk semua mahasiswa tuh coba berani memulai. Kalau salah wajar karena mahasiswa. Kita belum sarjana kan. Kalau salah perbaiki dan diluruskan. Nah, makanya untuk kita semua mahasiswa ya, kita coba untuk berani memulai, berani melangkah. Kesalahan yang di sebelumnya itu kita perbaiki untuk yang selanjutnya. Nah, jadi ya tentu kan dalam berbicara tuh tentu ada literasi atau ada pengalaman ataupun ada ilmu yang kita bawa. Nah, makanya sebelum jauh berbicara, kita coba untuk bekal dulu. Kita coba untuk misalkan nih kita mau berbicara tentang sesuatu hal, tentang isu misalkan. Ya tentu sebelum kita berbicara kita harus cari tahu dulu isunya. Nah, baru kemudian ketika sudah ada bekal, sudah ada ilmu, tentu keberanian itu akan terbangun.
muncul. Iya, akan muncul ya, seperti itu. Nah, menurut Abang nih, kayak apa sih harapan terbesar Abang untuk mahasiswa UNAN ke depannya gitu, Bang? Harapan terbesar Abang untuk mahasiswa UNAN itu adalah yang pertama, semoga mahasiswa UNAN itu tidak lagi menjadi mahasiswa yang apatis ya. Karena ada sekitar 200 ormawa tingkat fakultas dan tingkat universitas di Universitas Andalas. Sangat disayangkan ketika 35 ribuan lebih, bahkan sampai 39 ribu kalau saya tidak salah, mahasiswa yang selama kuliah 4 tahun dia tidak ada pengalaman organisasinya, dia tidak punya relasi, dia tidak punya kenalan orang banyak, itu sangat disayangkan. Nah, jadi coba berani ya, kadang memang ketika kita ikut organisasi semua yang kita miliki itu akan disita. Tapi itu konsep apa ya? Semoga tidak salah ya. Itu konsep mencintai ya. Jadi kalau kita sudah cinta sama sesuatu hal, maka semua yang kita miliki itu akan diambil. Nah, oke, seperti organisasi, kalau kita sudah cinta sama organisasi, semua akan kita ambil. Tapi yang namanya cinta ya kita berkorban gitu kan. Nah, jadi itu yang perlu kita tanamkan dan kita kuatkan ya untuk mahasiswa sekarang, karena ya mereka masih mikir ke organisasi itu sia-sia, buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang tenaga, mending di kos, yang cewek nonton drakor, yang ya kan, yang cowok main game. Ya itu adalah waktu yang terbuang sia-sia gitu kan. Coba lakukan itu dengan waktu yang produktif, diskusi dengan orang-orang banyak, menambah ilmu, menambah relasi, menambah kenalan, kan itu lebih baik. Nah, jadi harapan untuk semua mahasiswa Universitas Andalas adalah manfaatkan selagi menjadi mahasiswa. Karena waktu yang kita miliki sekarang itu tidak akan bisa diulang. Kan nggak ada sampai sekarang alat yang bisa putar ulang waktu ya. Ya kan nggak ada kan ya. Nah, adanya di Doraemon. Ada di Doraemon, di dongeng. Nah, tapi itu, jadi manfaatkan selama jadi mahasiswa karena tidak akan bisa diulangi, dan manfaatkan apa yang ada difasilitasi karena UNAN sudah memfasilitasi semuanya. Semua ormawa ada anggarannya, semua ormawa ada strukturnya, semua ormawa ada hak untuk menjalankan organisasinya. Sangat disayangkan kalau kita mahasiswa yang mikir organisasi itu buang-buang waktu aja. Itu sih menurut Abang. Nah, udah banyak banget nih kita ngobrol sama Bang Deddy ya. Udah banyak juga pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil, banyak juga hal-hal yang baru Caca tahu. Terbuka juga. Iya. Sangat terbuka pikiran. Iya, sangat terbuka, apalagi kita membahas isu-isu yang termasuk berat ya. Iya, sejujurnya kita sangat takut nih. Semoga aman ya. Semoga aman ya. Oke, kita sekarang mau denger nih Bang closing statement dari Abang. Mungkin yang bisa ngasih pesan buat masyarakat atau mahasiswa terkhususnya. Oke, kalau statement dari Abang, closing statement, mahasiswa itu adalah amanah yang diberikan ke kita yang sangat ideal, yang sangat berharga. Jadi istilahnya mahasiswa itu adalah penyambung lidah rakyat. Tapi kalau ternyata lidah itu tidak digerakkan atau tidak digunakan, nah suara rakyat akan terbungkam. Karena rakyat tidak bisa langsung turun ke jalan, rakyat tidak punya wewenang atau kekuasaan untuk kemudian bersuara, rakyat tidak punya pemikiran yang kritis dan ilmiahnya, itu perbedaan mahasiswa. Di untuk closing statement dari Abang adalah organisasi itu membangun semua hal yang kita miliki. Soft skill kita, relasi kita, pengalaman kita, semua hal yang kita miliki itu akan berkembang di organisasi. Kalau kemudian kita mengharapkan skill ataupun soft skill kita itu berkembang ketika kita di bangku perkuliahan saja, rasa Abang tuh pemikiran yang sangat pendek. Kita punya laboratorium yang sangat pasti adalah organisasi. Berbicara tentang akademik tuh penting ya. Kita jadi konsepnya tuh akademik nomor 1, tapi jangan nomor 2 kan organisasi. Itu konsepnya. Jadi di organisasi ini kita belajar semua hal, manajemen waktu, manajemen konflik, manajemen organisasi, mengatur orang banyak, berkomunikasi dengan orang banyak, dengan lingkungan kita. Nah, tentu kita tidak bisa sia-siakan hal itu. Jadi closing statement sekali lagi dari Abang adalah organisasi itu rumpun terkecil di universitas, dan rumpun terbesarnya itu adalah di lapangan pekerjaan. Kalau rumpun terkecilnya saja kita tidak pernah mengalami, bagaimana kita akan menghadapi rumpun yang besarnya? Iya, takutnya kayak nggak siap atau kagok. Iya, betul. Shock jadi. Di organisasi itu sangat bermanfaat ketika kita di kuliah, ketika kita di lapangan pekerjaan.
dan kita akan merasakan dampak itu ketika kita sudah di dalamnya. Jadi berani memulai, berani melangkah, ya tantangan rintangan tuh pasti akan ada. Tapi sadar atau tidak sadar, rintangan yang akan kita lewati itu sudah kita lewati di sebelumnya. Jadi kekhawatiran, dan itu tadi ya, idealnya mahasiswa itu adalah kritis, akademis, dan optimis. Itu perlu dibangun dan perlu ditumbuhkan di dalam diri mahasiswa, khusus mahasiswa Universitas Andalas. Karena orang Minang tuh kan hebat-hebat ya, walaupun saya bukan orang Minang nih, ya, tapi orang Minang tuh hebat-hebat. Jadi rasanya perlu. Itu dari saya. Oke, kita sudah denger ya Kak closing statement yang keren banget dari Bang Deddy. Nggak kerasa kita sudah ngobrol banyak banget. Ya. Dan sekarang kita ada di penghujung podcast ini. Jadi kami mau ngucapin terima kasih kepada Bang Deddy yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan banyak jawaban-jawaban yang sangat penting tentunya teman-teman. Oke, aku Anissa Ramadhani pamit undur diri. Aku Aisyah Sabila Fajrin juga pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Pionir selanjutnya. Dadah.